Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness ataupun diet. Nah, jadi buat lo yang lagi mau naikin atau turunin berat badan, atau buat lo yang lagi mau belajar tentang fitness, naikin massa otot, bisa subscribe to YouTube channel nih. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama. Bulking atau fase buat naikin massa otot. Nah, banyak orang ini suka salah dalam melakukan bulking. Kenapa? Kesalahan utama mereka adalah, ya mereka tahu informasi mengenai kalori. Jadi mereka search di internet, gimana cara menghitung kalori harian. Habis mereka cari, dapat angkanya, mereka terapin nih. Mereka terapin tapi mereka nggak pernah evaluasi. Satu yang lo harus tahu, informasi dari kalkulator kalori yang ada di internet, itu bagus buat acuan pertama. Jadi bagus buat lo tahu starting point lo. Tapi angka itu adalah angka hitung-hitungan yang bisa aja salah. Jadi lu perlu evaluasi. Cuman dengan adanya angka tersebut dapat membantu lu tahu titik awal lu harus ngapain. Jadi kedepannya yang ngelakuin adalah adjust tiap minggu. Kira-kira mau naik atau turunin. Itu tergantung sama kondisi. Dan kalau misalkan naiknya kecepatan nih, lo harus turunin. Kalau naiknya terlalu lambat, lo harus naikin. Jadi lo harus evaluasi sama seperti pas lo lagi diet turunin berat badan. Nah, udah gitu. Kan lo udah tahu nih. Pokoknya lo di sini gue anggap lo udah tahu cara ngitung kalori lah ya. Caranya kalau lo nggak tahu, lo bisa cek di Google kalkulator kalori, terus masukin lah informasi-informasi kayak berat badan, tinggi badan, terus tingginya aktivitas, sedang, rendah, dan lain-lain. Oke. Terus gimana tuh dengan protein? Kira-kira harus konsumsi berapa nih? Kan lagi bulking, berarti harus banyak banget ya. Nah, untung ya, kalau misalkan lagi bulking, kita ada di fase dimana lebih anabolik buat perkembangan massa otot, dan juga buat kita menyusut ototnya itu sangat kecil. Jadi kita memerlukan jumlah protein yang jauh lebih rendah. Kalau misalkan biasa kita lagi cutting itu bisa di 2 gram per kilogram berat badan, kalau di bulking, buat kamu yang pengen fokus nih buat naikin massa otot yang optimal lah istilahnya, di 1,6 gram per kilogram berat badan. Tapi ini tergantung sebenarnya. Sebenarnya ini bukan angka pasti. Jadi tergantung kamu tuh fitness levelnya di mana. Cuman kalau angka yang generalnya umumnya orang ngasihnya di 1,6 gram per kilogram berat badan. Oke. Sekarang kita harus pastiin kalau kita lagi bulking nih ya. Kita itu fokusnya naikin massa otot. Jadi orang sering salah. Orang sering berpikir kayak, kalau gue lagi bulking, oh berarti gue harus maksimal, makannya harus banyak nih. Sayangnya makan banyak itu tidak sama dengan lu bulking. Makan banyak bisa jadi, kan terlalu random kan kalau lu bilang makan banyak doang. Karena banyak itu subjektif, nggak objektif. Kalau objektif biasa dinilainya dengan nilai kuantitatif, bilang angka. Nah jadi kalau lu lagi bulking, jangan mikirnya makan banyak. Karena makan banyak bisa aja lu, makanya banyak orang ngerasa kayak, kok gue udah makan banyak, tapi berat badan gak naik-naik ya. Nah, itu karena penilaian banyak itu terlalu subjektif. Jadi kalau lagi bulking, gue saranin, sebenarnya metode ngitung kalori, pakai nge-track kalori pakai hitungan kalori itu bukan satu-satunya cara buat diet. Ada banyak cara, ada yang pakai tangan, ada yang pakai piring. Nah, jadi kalau lu lagi bulking nih, energi lu lagi bener-bener maksimalnya. Lu bisa push angkatan lu lebih mudah berprogres dari sisi angkatan. Naikin jumlah repetisi, kualitas gerakan lebih dapat dijaga. Karena lu juga lebih fresh. Jadi lu harus manfaatin banget kondisi surplus ini. Karena di fase ini lu bisa buat progres gila-gilaan daripada pas lu lagi cutting. Tapi bukan berarti cutting lu gak bisa berprogres. Cuman dari segi mood, dari segi mental, saat bulking itu benar-benar saat-saat terbaik. Mungkin kalau misalkan secara fisik, secara visual, mungkin tubuh lu nggak terlihat setajam pas lu lagi cutting. Cuman itu nggak jadi masalah. Karena ingat, kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, kita harus ingat goalnya. Karena meskipun pada saat ini badan kita ada yang bilang kayak lontong, lembek, tapi nanti kalau udah di-cut, tajam nanti. Nah, udah gitu. Gimana dengan durasi bulking? Jadi kalau durasi bulking, nih umumnya nih,
Kalau lu termasuk orang yang beginner, masih baru nih, gue saranin di 6-12, malah gue saranin di 12 bulan. Ini bener-bener tahun pertama. Nah, habis itu baru cutting. Tapi kalau misalkan lu udah termasuk intermediate, gue saranin max di 6-8 bulan, habis itu lu cut. Itu lebih baik. Atau mungkin ada lu yang mau melakukan mini cut, itu lebih bisa menjaga kondisi fisik lu lah. Cuman gue selalu saranin jangan sampai kurang dari 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan itu agak sulit. Kenapa? Pertama, lu harus adjust dulu. Karena bisa aja lu naik berat badan itu karena di awal kan ada peningkatan massa air kan. Ketika lu bulking kan. Jadi kayak kurang akurat. Jadi lu gak bisa nge-track kira-kira ini kenaikan itu bener-bener gara-gara. Sebenarnya emang kita gak bisa nge-track bener-bener pasti. Misalkan kenaikan massa otot, massa lemak. Cuman paling nggak kita dapat lihat lah. Kalau misalkan naiknya udah kebanyakan, di kedepannya mungkin itu bisa jadi kenaikan massa lemak tuh kalau udah kebanyakan banget. Kalau misalkan di awal-awal juga bisa aja pas lu naik itu, wah itu kenaikan massa air yang banyak. Nah udah gitu, kira-kira buat kenaikan sendiri itu kira-kira di angka berapa ya? Nah kalau misalkan kamu ada termasuk orang yang lagi bulking, aku rekomendasiin kamu naikin berat badan itu kira-kira nih per minggunya itu di kisaran 0,25% dari berat badan saat ini sampai 0,5. Jadi 0,25 sampai 0,5% dari berat badan saat ini per minggunya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu potensi peningkatan massa lemak bisa jadi lebih besar. Jadi gue selalu saranin lu sebisa mungkin, sebenarnya kita nggak bisa tahu banget 100% kayak yang mana yang naik, yang mana yang naik. Cuman sebisa mungkin kalau misalkan semakin mendekati angka tersebut, maka semakin 50-50 lah lemak sama peningkatan massa ototnya. Jadi jangan sampai lu ngelebihin dari misalkan 1%. Gue saranin jangan sampai 1% dari berat badan per minggu. Karena bisa jadi lemak sangat mendominasi dari saat penaikan berat badan itu. Oke, kira-kira gini aja. Tanpa skrip, gue nggak pakai draft juga. Yang penting gue bakal rajin upload video selama 3 bulan ke depan. Mungkin ke depannya kalau misalkan responnya bagus dari dari netizen, mungkin gue bakal improve dari segi dari segi kualitas konten sama dari segi pembawaan gue. Karena dari pelajaran yang gue buat sebelumnya, gue buat pakai draft dan lain-lain, tapi sulit buat konsisten. Oke gitu teman-teman, thank you yang buat nonton. See you on the next video.